Halo semuanya, kenalin nama saya Nathan Abigail Faisal dari KM 4907 mahasiswa Ilmu Komunikasi. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin salah satu daerah yang unik banget di Jawa Barat, yaitu Kota Cirebon. Nah, teman-teman pernah kepikiran gak sih, Cirebon itu sebenarnya masuk suku Sunda atau suku Jawa? Kalau kita lihat dari petanya, Cirebon ini posisinya emang strategis banget. Ada di perbatasan antara Jawa Barat, tapi mayoritas Sunda, dan di Jawa Tengah yang mayoritasnya tuh Jawa. Nah, gara-gara posisi geografis ini, jadi Cirebon tuh jadi bisa dibilang kota blasteran alias wilayah hybrid, tempat bertemunya dua etnik besar di Indonesia, yaitu etnik Sunda dan etnik Jawa. Dalam kajian komunikasi antar budaya ini, fenomena di Cirebon ini menarik banget buat kita bedah. Kenapa? Karena di sana ada orang Sunda dan orang Jawa. Di Cirebon itu setiap hari berbaur, seperti di pasar, terus di sekolah, di kantor, sampai di lingkungan rumah. Mereka itu berbaur. Otomatis perbedaan bahasa, logat, watak, hingga stereotip budaya antar etnik bakal tabrakan terus setiap detiknya. Tapi anehnya, kok mereka bisa ya hidup rukun dan jarang banget ada konflik besar gara-gara salah paham budaya. Nah, rahasianya bakal kita kupas habis di video ini. Jadi di sini aku bakal pakai satu teori yang populer banget di ilmu komunikasi antar budaya, yaitu communication accommodation theory atau teori akomodasi komunikasi yang dicetuskan oleh Howard Giles. Inti dari teori ini tuh sebenarnya simpel banget dan sering kita lakuin sehari-hari. Teori ini bilang kalau manusia itu saat ngobrol sama orang yang latar belakang budayanya beda, cenderung bakal melakukan penyesuaian dulu gaya bicaranya. Tujuannya tuh apa sih? Ya biar nyambung, dihargai, atau malah buat nunjukin batasan. Nah, di dalam teori akomodasi ini, yang pertama namanya itu convergence. Gampangnya convergence itu dimana kita udah berusaha menyamakan diri kita sama lawan bicara. Kita ikutin logatnya, pakai bahasa yang dia mengerti, atau niru gaya bicaranya supaya suasana jadi lebih akrab, hangat, dan mengurangi jarak sosial. Yang kedua, namanya itu namanya itu divergence. Nah, ini kebalikan dari convergence, yang dimana ini adalah kondisi kita sengaja banget mempertahankan ciri khas budaya kita atau bahkan mempertegas perbedaan gaya bicara kita buat nunjukin identitas asli kita. Misalnya, ya ini gaya gue bangga sama suku gue, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas analisis mendalam. Sekarang mari kita kawinkan teori akomodasi tadi dengan realitas sosial yang ada di Cirebon. Gimana sih praktiknya di lapangan? Nah, pertama-tama kita lihat proses convergence di Cirebon. Terbentuk yang namanya bahasa Jawa di Cirebon atau sering disebut juga bahasa bebasan. Bahasa ini tuh unik karena merupakan bahasa Jawa tapi banyak menyerap kosakata Sunda. Unik ya. Nah, saat terjadi interaksi di pasar tradisional, misalnya kayak apa ya? Antara pedagang beretnik Jawa dan pembeli beretnik Sunda. Mereka secara gak sadar melakukan convergence. Si pedagang gak bakal pakai bahasa Jawa yang terlalu kaku atau halus. Dan si pembeli juga gak bakalan pakai bahasa Sunda yang terlalu tinggi. Mereka bakal ketemu di tengah-tengah, menggunakan bahasa Cirebon atau bahasa dengan logat medok khas lokal. Tujuannya biar transaksinya lancar, tawar-menawarnya asik, dan dagangannya laku. Nah, selain itu, tapi namanya juga dua budaya ketemu, pasti ada kalanya terjadi miscommunication karena kejelasan makna. Contoh yang paling lucu dan sering terjadi itu perbedaan arti kata. Nah, teman-teman tahu gak kata gedang? Nah, buat orang Sunda gedang itu artinya buah pepaya, tapi buat orang Jawa gedang itu artinya buah pisang. Bayangin kalau ada orang Sunda murni datang ke pasar Cirebon mau beli pepaya terus bilang, "Bu, saya mau beli gedang." Yang dikasih malah pisang selisir. Kan lucu. Di sini ujian komunikasi antar budayanya kalau mereka nggak melakukan
akomodasi komunikasi dalam arti saling bertanya dan mengklarifikasi, bisa-bisa terjadi salah paham. Tapi kerennya, masyarakat Cirebon itu sudah adaptif. Mereka biasanya langsung ketawa menyadari perbedaan itu, lalu beralih ke menggunakan konvergensi bahasa untuk meluruskan arti kata tersebut. Dan poin ketiga, menepis stereotip negatif. Poin analisis ketiga adalah soal stereotip dulu. Mungkin ada anggapan kalau orang Sunda itu gengsian atau orang Jawa itu terlalu lamban. Tapi lewat interaksi yang intens di ruang-ruang publik kota Cirebon, masyarakat di sana berhasil mengklis stereotip negatif itu. Mereka berakomodasi dengan cara memberikan pemakluman budaya. Mereka sadar kalau tetangganya bicara agak keras, bukan berarti mereka lagi marah, tapi mungkin karena bawaannya budaya pesisirnya nggak belak-belakan. Pemakluman dan penyesuaian inilah bentuk nyata dari teori akomodasi komunikasi yang bikin masyarakat Cirebon bisa hidup berdampingan dengan damai selama berabad-abad. Oke, kita langsung tutup ke kesimpulan dan pemaknaan. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung pembahasan, teman-teman. Jadi apa sih kesimpulan dan makna komunikasi antar budaya yang bisa kita petik dari fenomena kerukunan etnik Sunda dan kerukunan etnik Jawa di Cirebon ini? Nah, kesimpulannya, di Cirebon ini adalah contoh nyata dari laboratorium komunikasi antar budaya yang sukses di Indonesia. Perbedaan latar belakang etnik, bahasa, budaya bukanlah sebuah hambatan atau ancaman yang harus ditakuti. Kuncinya itu ada di fleksibilitas komunikasi masyarakatnya. Nah, masyarakat Cirebon tuh secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa ketika dua budaya ketemu, kita nggak harus egois mempertahankan cara kita sendiri secara kaku gitu. Kita perlu menurunkan sedikit ego budaya kita lewat proses convergence. Mau belajar memahami bahasa orang lain dan saling memaklumi kalau ada perbedaan makna kata. Makna terdalamnya itu adalah komunikasi antar budaya yang harmonis. Itu bukan tentang siapa yang paling dominan atau siapa yang harus mengalah total. Tapi ini tentang gimana sih kita membuka diri untuk saling nyesuaiin diri demi menciptakan ruang hidup yang nyaman bagi bersama. Seperti indahnya Cirebon, di mana Sunda dan Jawa melebur harmonis tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa aku bagikan di video edukatif kali ini. Semoga analisis santai ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru buat kita semua tentang pentingnya akomodasi dan berkomunikasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.